Aku merindukan masa kecilku, berlari kian kemari tanpa beban, bermain sampai larut malam. Kini semua itu hanyalah kenangan indah yang harus kukubur bersama cita-citaku. Nah, itu Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan pemuda. Maksudku dunia. Oh ya, aku belum memperkenalkan diriku. Namaku Ucup, berharap tinggiku 170 cm, beratku 60. Cita-citaku menjadi seorang model elemen. Dan aku suka menonton drama Thailand yang berjudul Cup Saudi Cup. Nggak lucu. Maaf guys, terlalu semangat. Yang tadi itu tidak ada di skrip ya, dan tidak direncanakan. Abis ini gue kena tegur nih pasti sama editor. Oke, kita lanjut. Ketika kamu beranjak dewasa, kamu akan sadar bahwa hidup itu berat, tidak pernah bisa tertidur lelap, khawatir akan masa depanmu, merasa salah memilih jurusan. Teman-temanmu yang sudah punya kehidupan dan kesibukannya, bahkan ada yang sudah memulai bisnisnya sendiri. Dan ketika kamu ingin sekolah, kamu ingin bekerja. Dan ketika kamu ingin bekerja, kamu malah ingin sekolah. Inilah realita hidup yang tak seindah drama Korea. Oke, mari kita melihat kehidupan sehari-hariku. Tahun ini aku baru lulus sekolah, dan sudah 6 bulan aku menganggur di rumah. Setiap hari pekerjaanku adalah bangun jam 10 pagi, makan, main game, dan aku tidur jam 1 pagi, berasa security. Hal tersebut berlangsung berminggu-minggu sampai menjadi gaya hidupku. Loh, kok kamu gak cari kerja? Aku sudah mencoba melamar di sana, sini, tapi tidak ada satupun perusahaan yang tertarik padaku. Pernah ada yang memanggilku tapi pekerjaannya cukup aneh. Mari kita flashback ke waktu itu. Bapak itu berkata, "Pagi Bapak Ucup, selamat datang. Kami tidak akan menginterview Bapak karena kami sudah melihat CV Bapak. Dan kami yakin dengan kemampuan Anda, dan mulai hari ini kami menerima Anda bekerja di sini." Wah, terima kasih banyak Pak. Sekarang apa yang harus saya kerjakan? Oh ya, peraturan di perusahaan ini adalah setiap pagi kita wajib berolahraga terlebih dahulu. Karena visi perusahaan ini adalah dengan tubuh yang sehat terpancar jiwa yang sehat. Bapak, apa deskripsi pekerjaan saya? Ya, perusahaan ini kita menjual alat-alat kesehatan. Itu barang-barangnya, silahkan kamu jual. Halo. Dan aku mencoba menjadi pembantu rumah tangga. Tapi rumah tangga orang hancur retak. Ketika aku menjadi ojek online, malah banku bocor melulu ketika ada penumpang. Waktu bekerja jadi kuli bangunan, ku tak kuat mengangkat karena fisikku yang lemah. Dan banyak kejadian malang lainnya. Dan aku merasa aku tidak berbakat di bidang apapun. Tapi tiba-tiba suatu hari aku ditelepon, diinterview dan diterima bekerja sebagai accounting. Ketika hari pertama bekerja aku sangat senang. Tapi setelah 1 tahun bekerja, aku merasa bosan dengan rutinitas seperti ini. Bekerja dari Senin sampai Sabtu dan terkadang lembur sampai larut malam. Itulah manusia tidak pernah ada kata puas dalam hatinya. Saat makan siang di luar, aku mendengar percakapan di antara anak muda seperti ini. "Hey bro, you only live once. Lakukan apa saja yang kamu suka selagi masih muda." "Iya bro, justru karena kita hidup hanya sekali, kita harus hidup bermanfaat bagi orang lain. Walaupun aku gak bisa merubah hidup banyak orang, setidaknya aku bisa merubah hidupku dan orang di sekitarku." Cakapan di atas, aku menemukan jawaban yang selama ini aku cari. You only live once, so live it significantly. Sejak kejadian tersebut, aku semakin sadar, hargailah hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Berdampaklah bagi orang di sekitar kita terlebih dahulu. Dan ketika kita sibuk mengejar hal-hal yang gak pasti, kita akan kehilangan hal-hal yang sederhana yang harganya tidak bernilai. Jika kamu bekerja, bekerjalah dengan segenap hatimu, berikan yang terbaik, jangan malas-malasan. Jika kamu sedang merintis usaha, berikanlah nilai-nilai pada produkmu, dan jangan melakukan kecurangan apapun untuk keuntungan dirimu sendiri. Kita hanya hidup sekali, maka hiduplah untuk menjadi dampak positif bagi orang sekitar. Selamat siang semua. Kenalkan, nama gue Hen. Gua Han. Siang ini kami akan menemani kalian dalam acara Yuto. Oke bro, jadi Yuto kali ini ada yang spesial bro. Wow, apa tuh? Kita akan bahas tentang Future Days. Nah. Nah,
menurut lo nih bro, kira-kira nih 10 tahun yang akan datang, lo udah tahu belum? Lo mau jadi apa? Yang pasti gue harus jadi orang sukses dong bro. Bagaimana betapa pentingnya untuk kita pikirkan secara matang masa depan kita mau dibawa kemana kan? Beda dong bro, lu gimana sih? Lu kalau urusan relationship ya, lu kayaknya melo banget gitu ya. Iya, sorry ya. Maklum lagi kasmaran. Udah. Capek nih kalau kita ngomongin kasmaran. Udah deh. Oke, ngomong-ngomong ya bro ya. Katanya kalau seseorang itu dikatakan sukses, dikatakan maju. Nah, menurut pandangan lu tuh gimana sih? Oke, yang pasti punya mobil mewah, rumah gedong, uang ber-MM. Gimana sih lo bro, kalau lu bilang seperti itu berarti lu hidup lu mewah banget. Jelas dong gua nih, anak bangsawan. Oh gitu ya? Iya dong. Tapi gini aja deh bro. Iya. Kali ini kita punya youth talk yang spesial banget. Wow, apa tuh? Pakai telur. Waduh. Oh enggak ya bro. Spesial. Iya, itu pokoknya spesial banget ya bro. Iya, bener Karena banget. kita udah datangin orangnya langsung secara online. Oh, iya. iya. Memang kita orangnya ini memiliki terobosan yang luar biasa bro. Yes, bener banget ya. Jadi dari usaha kecil-kecilan, kerja keras, terus membuahkan hasil. Wow, keren banget. Kira-kira gue mau tahu nggak sih bro? Kok lu sih? Oh iya. Gue yang mau tahu nggak? Sorry. Lu mau tahu nggak sih bro? Iya, ya mau banget lah, mau banget dong. Ya udah kalau gitu kita tarik aja ya bro. Oke deh, kemana? Sebelah sana. Sebelah sana ya, 1, 2, 3. Hai, perkenalkan nama saya Anthony, biasa dipanggil Tony. Saya lahir di Selat Panjang dan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayah saya bekerja sebagai teknisi kapal dan mama bekerja membantu nenek berjualan di kantin. Pada saat itu kondisi ekonomi kami cukup sulit dan kami sempat menjadi korban kerusuhan di Selat Panjang tahun 2001. Rumah kami dibakar oleh massa dan akhirnya kami terpaksa harus pindah ke sebuah desa yaitu Teluk Belitung. Dan dalam kondisi yang sulit itu, saya ingat banget di kelas 5 SD saat ada pertandingan sepak bola di desa tempat saya tinggal, saya pernah datang ke lapangan sepak bola itu sambil membawa karung goni dan memulung atau memunguti botol-botol bekas minuman yang ada di sana. Botol itu saya kumpulkan untuk kemudian saya jual. Jujur, saya merasa malu banget pada saat itu, tetapi pada waktu itu hanya itu yang bisa saya lakukan untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Waktu saya di SMP, hidup saya juga nggak mudah. Saya sering banget dibully, dipukul, diejek, bahkan sampai diperlakukan seperti pembantu oleh kakak kelas. Ini terjadi gara-gara fisik saya waktu itu yang kurus sekali dan pernah dikatain kurus seperti cicak kering, sehingga selalu kena bully karena dianggap lemah dan gak bisa melawan. Di situ saya ingat, saya sangat tertekan karena saya juga tidak bisa menceritakan ke orang tua karena saya nggak mau menambah masalah. Setelah saya naik SMK, saya diharuskan untuk magang di Kota Duri. Di Kota Duri saya mulai punya banyak pengalaman baru di dunia kerja. Di sana saya ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan di lapangan seperti memperbaiki kerusakan listrik di rumah-rumah, bahkan sampai pernah harus memanjat tiang listrik. Pekerjaan yang cukup berat, tapi jadi sebuah pengalaman baru buat saya di waktu itu. Ternyata nggak cuma itu. Saya juga mendapat sebuah pengalaman baru yang mengubahkan hidup saya di saat saya mau pulang dari Duri ke kampung melalui kota Pekanbaru. Pada saat itu, saya diajak oleh kakak saya yang tinggal di Pekanbaru untuk ikut sebuah retreat yang menjadi momen saya mengalami Tuhan secara pribadi. Wah, di situ saya memutuskan untuk menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Setelah itu,
saya pun kembali ke kampung saya, yaitu Teluk Belitung. Pada lulus dari SMK, saya memutuskan untuk pindah ke kota Batam dan mengambil kuliah di kota ini. Saya datang merantau dan harus segera mencari pekerjaan agar dapat membiayai kuliah saya di Batam. Karena kondisi itu tentunya saya benar-benar harus mengambil apapun kesempatan pekerjaan yang ditawarkan. Mulai dari jadi sales door to door yang mesti jalan kaki naik turun angkot, nawarin barang dari satu tempat ke tempat lain, sampai berpindah ke perusahaan lain, dan akhirnya dengan tuntunan Tuhan saya menjadi manajer purchasing di sebuah grup perusahaan yang besar. Kuncinya adalah progress over perfection. Belajar untuk terus setia mengerjakan apa yang dipercayakan. Belajar membuat kemajuan demi kemajuan dan menjaga integritas dalam pekerjaan. Puji Tuhan, hidup saya mulai mengalami banyak perubahan. Di saat itu, saya mencoba memulai usaha kafe kecil-kecilan bersama teman. Tetapi ternyata jalanin bisnis itu gak gampang ya. Sampai akhirnya kafe kami harus tutup dalam waktu 1 tahun lebih karena sering kemalingan hingga mengalami kerugian. Celakanya, karena ego dan sempat direndahkan oleh orang lain, saya jadi berambisi untuk membuktikan saya bisa berhasil dengan usaha sendiri. Saya kembali mencoba membuka usaha yang lain di bidang percetakan dengan meminjam modal dari bank. Ambisi yang salah ini membuat saya tidak bisa mengelola bisnis ini, dan akhirnya saya terlilit hutang yang cukup besar di bank. Hutang yang gak mungkin bisa saya bayar dengan gaji bulanan. Total hutang itu sekitar 150 juta. Saya depresi, tertekan, dan hampir putus asa pada saat itu. Saya gak tahu lagi harus ngapain. Gak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Benar-benar jadi momen terendah dalam hidup saya. Di momen ini, saya benar-benar cuma bisa berharap pada Tuhan. Saya merendahkan hati, meminta ampun kepada Tuhan karena telah mengandalkan kekuatan, pengalaman, koneksi lebih dari mengandalkan Tuhan. Bahkan saya gak serius melibatkan tuntunan Tuhan saat mengambil keputusan-keputusan di bisnis ini. Masa yang sulit itu terus saya jalanin dengan sikap rendah hati dan berharap kepada Tuhan. Hingga pada suatu hari, saya ingat di acara Natal gereja, saya mengambil ayat emas yang dibagikan. Dan ayat itu berisi firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mungkin buat orang lain seperti nggak ada hubungannya ayat ini dengan masalah hutang. Tapi saya justru merasa Tuhan memberi jawaban atas masalah ini melalui firman-Nya. Cara kerja Tuhan ya seperti ini. Tuhan nggak langsung angkat masalahnya, tapi Tuhan memberi tuntunan, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Jika kita mengikutinya, maka jalan keluar pun Tuhan sediakan. Melalui ayat firman ini, Tuhan mengajar saya melangkah. Yang pertama, mengampuni orang yang pernah memandang saya rendah karena status ekonomi. Saya mengambil keputusan untuk mengampuni mereka dan tidak meletakkan keberhargaan diri saya pada apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Saya berharga bukan karena punya banyak uang, tapi karena Tuhan Yesus mencintai saya, bahkan mati tebus dosa saya. Yang kedua, saya bergembira karena Tuhan dengan cara bersyukur dan menyembah Tuhan, sekalipun masalah hutang gak selesai-selesai. Hari demi hari, Tuhan ubah hati saya. Saya mulai kuat dan gak depresi, sekalipun masalahnya tetap ada. Dan ajaibnya, setelah 10 bulan, Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan buka jalan dan memberi saya kemampuan untuk bisa melunasi semua hutang saya di waktu tersebut. Beneran deh, saya senang banget bisa kenal Tuhan. Ia menjawab doa dan menolong saya.
Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Sekalipun merasa lama, tapi Dia tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Saya bersyukur atas semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Tanpa Tuhan, saya yakin saya nggak akan mampu menghadapi semua rintangan yang ada. Dan selain itu, saya juga mau say thank you untuk orang-orang di sekeliling saya, dari keluarga, teman-teman gereja, dan teman kerja yang selalu menguatkan dan mendoakan saya hingga bisa melewati semua masalah saya sampai hari ini. Kalian sungguh luar biasa. Hari ini saya dipercayakan oleh Tuhan untuk kembali memulai bisnis yang saya jalani dengan sepenuh hati dan waktu, yaitu sebuah usaha di bidang fire extinguisher dan developer. Belajar dari kesalahan masa lalu, hari ini dan seterusnya, saya akan selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan, dan saya percaya bisnis yang dijalani ini dalam penyertaan Tuhan hasilnya pasti berbeda. Saya nggak khawatir untuk masa depan saya, karena ada janji Tuhan di firman-Nya. Di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah cerita hidup saya. Semoga melalui cerita ini kita bisa belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan yang menjamin masa depan kita. God bless you. Hai everyone, salam kenal, nama saya Edwin. Dan hari ini kita ada di Youth Talk, Engaging the Youth with the Truth. Dan hari ini kita mau bahas mengenai future days atau hari-hari di masa depan, hari-hari yang akan datang. Karena hidup kita setiap hari berjalan menuju masa depan. Nah, untuk itu kita perlu mempersiapkan diri kita menuju hari-hari yang akan datang atau future days. Nah, saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, seberapa banyak sih dari antara kita merasa tidak yakin untuk melihat hari-hari yang akan datang? We feel not confident enough to look forward to the future days. Atau mungkin di antara kita juga ada yang merasa nggak siap menatap masa depan. Kayaknya kejauhan deh, untuk hidup besok aja kita nggak yakin, apalagi masa depan. Atau pertanyaan berikutnya, seberapa banyak dari kita punya gambaran jelas mengenai how do we look like in 10 years from now? Bagaimana sih keadaan kita nantinya 10 tahun dari hari ini? Baik dalam hal pekerjaan, keuangan, kesehatan, hubungan, atau bahkan spiritual. Nah, pesan hari ini adalah untuk mempersiapkan setiap kita dalam menjalani kehidupan kita menuju masa depan. So, are you guys ready? Nah, based on experience, waktu saya tanya ke beberapa orang tentang apa sih yang kamu inginkan di masa depan, banyak orang akan jawab begini, Kak, aku mau sukses. Gambaranku di masa depan belum ada, tapi aku pengen lebih baik dari hari ini. Aku mau jadi orang yang sukses. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama definisikan ulang apa sih arti sukses itu. Seringkali sukses diartikan tentang what I have, apa yang saya punya, uang yang banyak, aset, apa yang saya hasilkan untuk diri saya dan keluarga, traveling ke keliling dunia. Atau mungkin sukses juga diartikan what I become. Waktu kita jadi terkenal, populer, banyak followersnya, jadi orang penting, kita merasa kita sukses. Tapi perhatikan deh, dari dua statement tadi, kebanyakan selalu merujuk atau berpusat kepada me, myself, and I. What I have, what I become. Oke? Selalu berpusat pada me, myself, and I. But don't you know, the most boring life is a life that always about me, myself, and I. Coba perhatikan ini. Seorang petenis dunia namanya Hana Mandlikova, dia peraih medali emas di kejuaraan Olimpik. Dan suatu ketika pernah diwawancarai ketika dia baru saja memenangkan medali emasnya. Dan dia ditanya seperti ini, apa sih perasaan kamu waktu kamu memenangkan medali emas di kejuaraan dunia? Hana menjawab, any big win means that all the suffering, practicing, and traveling are worth it.
I feel like I own the world. Saya merasa semua latihan saya, penderitaan saya, traveling saya itu terbayar lunas. Saya merasa seperti menguasai dunia. Nah, reporternya lalu kemudian bertanya, how long that feeling lasts? Berapa lama sih perasaan itu tuh kamu bisa rasain? Hannah menjawab, it's about 2 minutes. Hanya 2 menit. Bayangin, untuk apa kejar segala sesuatu untuk bisa dinikmati hanya 2 menit. Nah, nggak cuman atlet ini, ada seorang aktor dunia yang kita kenal namanya Jim Carrey. Jim Carrey pernah berkata seperti ini, dia adalah pelawak ya, pelawak aktor di Hollywood, dan dia berkata, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dream of so that they can see that's not the answer. Dia bilang begini, saya berharap setiap kita jadi kaya, terkenal, lakukan apa saja yang kamu mimpikan supaya kamu nanti bisa melihat bahwa ternyata itu bukan jawaban yang kamu cari. Wow, kenapa? Karena Jim Carrey punya semuanya. Dia terkenal, dia kaya, dia bisa lakukan apa saja yang dia inginkan. Tapi kalau teman-teman melihat kehidupannya, dia juga orang yang mengalami depresi, tekanan, bahkan kecanduan obat-obatan. Kehidupannya hancur. Padahal dia punya segala hal yang kita hari ini inginkan. Tapi dia sudah sampai di sana dan dia bilang, this is not the answer that I'm looking for. Ini bukan jawaban yang aku cari. Jadi ternyata kita perlu redefinisi lagi apa sih arti kesuksesan yang sebenarnya. Success is a condition when our lives fulfill its creation purpose. Sukses adalah suatu kondisi ketika hidup kita memenuhi tujuan penciptaannya. Saya beri contoh begini. Sebuah cangkir kopi dibuat dengan tujuan penciptaan kira-kira sebagai apa? Tentunya sebagai wadah untuk menikmati kopi atau untuk minum kopi. Nah, tetapi apa yang terjadi jika kita menggunakan cangkir tersebut untuk keperluan yang lain? Misalkan kita pakai untuk mandi. Ya benar sih, mandi juga bisa pakai cangkir kopi. Walaupun tidak tepat guna, nggak efektif, dan nggak efisien. Tetapi digunakan untuk mandi bukanlah tujuan dari cangkir kopi tersebut. Bisa dikatakan cangkir tersebut tidak sukses. Sebaliknya, waktu cangkir itu digunakan untuk minum kopi, disitulah cangkir tersebut ada dalam kondisi sukses. Dan bisa kita bayangin gimana sih ekspresi si pembuat cangkir tersebut waktu dia melihat cangkir yang dia buat ternyata dipakai untuk sesuatu yang bukan tujuannya. Nah, jika kita perhatikan ilustrasi tadi, gelas tersebut digunakan bukan untuk kepentingannya sendiri. Sekali lagi, bukan untuk me, myself, and I. Cangkir kopi tadi dipakai untuk membantu orang lain yang menggunakannya. Jadi, sukses atau success is all about bagaimana hidup kita dapat menggenapi tujuan penciptaan kita. Berguna bagi Dia yang menciptakan kita dan juga bagi orang di sekitar kita. My next question will be, how do I know my creation purpose? Bagaimana saya tahu tujuan penciptaan saya? Jawabannya sederhana. You need to have a relationship with the Creator, that is God. Kamu perlu punya hubungan dengan si pencipta, yaitu Tuhan. Karena tentunya Dia yang ciptakan kita, Dia tahu persis tujuan penciptaan kita. Nah, the more you connect with God, the more you connect with your life purpose. The more you connect with God, the more you connect with His purpose. Waktu kamu connect dan terhubung dengan Tuhan, kamu semakin terhubung dengan tujuan hidupmu. Kamu semakin mengerti apa makna dari hidup ini. Nah, thanks God, He never leave us clueless. Tuhan gak pernah membiarkan kita tanpa petunjuk, tanpa guidance. Yuk kita lihat di Bible verse berikut ini. For from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi dari Bible verse ini kita bisa melihat ada output yang jelas. Hidup kita adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Oke? Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri menuju hari-hari yang akan datang di masa depan, our future days, yaitu kita perlu memperhatikan petunjuknya
di dalam firman yang baru saja kita baca. Tadi kita sudah memahami bahwa kesuksesan bukan tentang diri kita, bukan tentang me, myself, and I, tetapi tentang mengerjakan tujuan hidup dari Sang Pencipta itu sendiri. Dan hal itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. To bring glory to God, the Creator. Itu sebabnya dikatakan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, untuk mengerjakan hal ini, kita perlu melihat ke frase sebelumnya. Mari kita lihat, ada kata ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi apa hal pertama yang perlu kita lakukan supaya kita ready untuk hari depan? Yang pertama adalah discover your potential. Perhatikan tadi, segala sesuatu adalah dari Dia. Artinya Tuhan selalu menaruh sebuah potensi dalam hidupmu. Tuhan selalu menaruh sebuah benih dalam hidupmu. Segala sesuatu adalah dari Dia. Tetapi tugas kitalah untuk menemukan potensi tersebut. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Tetapi sebelum dikembangkan, tentunya kita perlu menemukannya. Perhatikan, kata discover artinya begini. Artinya hal itu sudah ada, namun kita perlu effort lebih untuk menemukannya. Sama seperti seorang penambang emas yang ingin menemukan tambang emas. Dia tahu persis di dalam tanah ini ada tambang emas. Tapi dia perlu effort, dia perlu discover, dia perlu menemukan letak persisnya ada di mana. Dan sama halnya dengan kita. Di dalam hidup kita ada potensi yang begitu besar yang diberikan dari Tuhan dan untuk kemuliaannya. Nah, tugas kita sekarang adalah untuk mendiscover atau menemukan. Sudahkah kita menemukannya hari ini? Sudahkah kita tahu potensi tersebut? The Bible said, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia tuannya ini berangkat. Perhatikan ya, percaya nggak sih kalau kita semua punya minimal 1 potensi, 1 talenta seperti Bible verse yang baru kita baca, menurut kesanggupannya. Jadi kita nggak perlu sibuk melihat talenta orang lain, potensi orang lain. Tapi fokuslah mencari tahu potensi dan talenta yang Tuhan berikan. Karena minimal setiap kita akan terima 1 talenta. Dan tahukah kita 1 talenta itu setara dengan 15 tahun gaji. Artinya itu modal yang besar. Dan saya percaya sangat cukup untuk mempersiapkan kita agar kita berhasil dengan definisi yang benar di masa depan. Setiap potensi diumpamakan seperti benih yang belum bertumbuh menjadi pohon. Tapi bayangkan, kalau benih itu sudah bertumbuh menjadi pohon, ia akan menghasilkan buah, bahkan banyak buah. Dan buah itu akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Lagi-lagi perhatikan, buah bicara soal menjadi berkat buat orang lain. Bukan me, myself, and I. Mengembangkan potensi menjadi sebuah kemampuan yang luar biasa. Tujuannya bukan untuk me, myself, and I. Tapi tujuannya untuk membantu orang lain. Menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Bahkan bagi kota dan bangsa kita. Selain itu, mengapa sih menemukan potensi menjadi penting? Karena kalau kita tahu potensi yang ada di dalam diri kita, maka kita bisa fokuskan seluruh waktu, energi, bahkan uang kita untuk mengembangkan potensi tersebut. Kita nggak usah investasikan waktu, uang, dan tenaga kita untuk sesuatu yang memang kita nggak punya potensi di dalamnya. Itu jadi buang-buang waktu. Sekalipun kita lakukan, hasilnya paling average atau rata-rata aja dengan kebanyakan orang. Tapi kalau kita fokus kepada apa yang menjadi potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang bukan average, tapi excellent. Dan dalam kehidupan kita saat ini, kita perlu mengerti bahwa sesuatu yang spesifik akan mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada sesuatu yang generik atau general. Makanya obat-obatan yang generik biasanya lebih murah daripada obat-obatan yang spesifik, yang khusus ya, yang harus dengan resep dokter. Makanya nggak heran juga kalau kita ke dokter spesialis, biasanya biayanya lebih mahal daripada ke dokter umum. Jadi, yuk kita sama-sama perhatikan apa bidang yang kita mau fokuskan
dalam potensi apa kita mau menjadi excellent. Mari kita belajar lebih spesifik, tidak generik atau general. Oleh karena itu, jika kita mau semakin kompetitif, kita harus mengasah potensi tersebut hingga menjadi skill yang sesuai dengan potensi kita. Nah, beberapa tips untuk kamu menemukan potensi dalam diri kamu. Yang pertama adalah start from the things you interest with. Mulailah dari hal yang kamu suka. Mulailah dari hal yang kamu memang tertarik. Rasanya kalau kamu melakukan hal itu, kamu sampai lupa waktu. Kamu rela-relain, ngorbanin waktu istirahat kamu untuk kamu fokusin bidang itu. Coba deh, listkan atau buat notes dan catatan hal-hal apa saja yang kamu sukai. Lalu, yang kedua, spend your time to learn. Oke, invest waktu kamu untuk belajar. Kita perlu knowledge dan kita bisa dapat itu di kelas, tapi kita juga perlu praktek. Dan itu artinya kita harus mencoba melakukan. If you never try, you will never know. Oke, kalau kamu nggak pernah coba, kamu nggak pernah tahu rasanya gimana. Jadi kamu harus coba. Tentunya ini untuk arti mengembangkan potensi dan hal-hal yang positif. Jadi kita perlu give a try, oke? Dan itu juga bisa dilakukan dengan misalkan begini, waktu kamu mau memilih jurusan kuliah, kamu bisa memilih jurusan yang sesuai dengan potensi kamu, dengan kesukaan kamu. Ingat bahwa repetition is the mother of skill. Jadi semakin kamu mengulang apa yang kamu lakukan, kamu akan jadi skillful di situ. Kamu akan jadi hebat di situ. Dan bahkan ada sebuah research yang menyatakan bahwa kalau kamu menghabiskan waktu 10.000 jam di bidang yang sama, melakukan aktivitas yang sama, skill kamu akan menjadi master di bidang tersebut. Nah, oleh karena itu, invest waktu kamu, spend your time to learn, oke? Dan yang ketiga, stay in healthy community. Kenapa? Kalau kamu ada di lingkungan yang benar, kamu akan melihat orang-orang di sekitar kamu mendukung kamu, tidak mencibir kamu waktu kamu mencoba melakukan hal yang baru. Tapi justru mereka akan memberikan feedback, mereka akan mensupport, mendukung kamu. Mereka akan jadi orang-orang pertama yang jadi cheerleaders-nya kamu dan nyemangatin kamu untuk terus mencoba. So, pastikan kamu punya healthy community. Kalau kamu merasa hari ini kamu belum punya healthy community, please contact us, oke? We want to introduce our community kepada kamu. Nah, yang terakhir, bagaimana cara kamu bisa menemukan potensi adalah share it to bless other. Oke, di-share, dibagiin untuk membantu orang. Perhatikan ya, waktu kita berdaya guna, kita akan menjadi lebih sadar bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kamu perlu share. Kalau kamu cuma keep for yourself, cuma simpen itu sendiri di kamar kamu nggak pernah bantu orang, bagiin itu, orang nggak akan tahu. Dan kamu juga nggak akan merasa diri kamu berdaya guna. Tapi kalau kamu share itu, orang akan mulai merasakannya. Dia akan bisa menikmati buah dari pohon potensimu. Oke, so itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah deal with the process. Kembali lagi ke Bible verse yang tadi, segala sesuatu adalah dari Dia. That's why kita perlu discover your potential. Tetapi yang kedua, segala sesuatu juga oleh Dia. Artinya, we need to deal with the process by Him. Kita perlu untuk menghadapi proses dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Menghadapi proses, ingat ya, bukan menghindari proses. Karena saya tahu yang namanya proses itu bukan hal yang enak. Sehingga perlu kita akui seringkali nih kita suka mau yang instan saja. Ya, kita suka mau sesuatu yang without process karena seringkali yang instan itu lebih enak. Tapi nggak sehat. Contohnya mie instan, kopi instan. Contohnya apalagi ya, mau kurus dengan waktu yang instan. Mau kekar dengan waktu yang instan. Ya, mau punya tubuh yang atletis tapi pengen langsung gitu, nggak lewatin proses. Bahkan juga gini nih, mau kaya, punya uang banyak dengan waktu yang instan. Cepat kaya, tiba-tiba kaya mendadak. Nah, sesuatu yang instan tidaklah sehat. Karena tubuh kita didesain untuk menjalani segala sesuatu by proses. Dan kita bisa menjalani proses tersebut bersama dengan Tuhan. Ingat, untuk hasil yang sehat selalu perlu proses.
Untuk punya tubuh yang atletis, kita perlu proses yang namanya gym atau olahraga. Untuk punya berat badan yang ideal, kita perlu proses diet. Untuk punya skill musik yang hebat, kita perlu proses latihan. Dan hal yang sama, untuk punya iman yang kuat, kita perlu proses pemuridan. Untuk punya masa depan yang penuh harapan, kita perlu jalani proses di hari ini dan berdamai dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, the Bible said, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dengan kata lain begini, keadaan kita hari ini adalah akumulasi dari keputusan dan pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu. Dan keadaan kita di masa depan adalah kumpulan dari keputusan-keputusan yang kita buat di hari ini. Itu berarti masa depan kita sesungguhnya ditentukan bagaimana kita hidup di hari ini. Bagaimana kita menabur di hari ini. Sebab apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Nah, tetapi masalahnya begini. Banyak kita mungkin nggak bisa menabur dengan benar. Kita nggak bisa ambil keputusan yang tepat. Karena keberadaan kita hari ini dalam kondisi yang tidak baik. Kita nggak sehat secara emosi, kita nggak stabil secara mental. Dan ini adalah proses pertama yang semua kita harus hadapi. Yaitu deal with our hurtful experience. Oke? Menghadapi pengalaman-pengalaman yang pernah menyakiti hati kita. Karena keadaan kita hari ini adalah akibat dari pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Kalau kita hari ini dalam keadaan yang nggak sehat secara emosional, kita nggak fit, nggak stabil secara mental, bisa jadi itu karena pengalaman-pengalaman di masa lalu. Baik di masa kecil, pengalaman luka, trauma, atau apapun juga yang pernah terjadi. Yang waktu itu kita nggak punya cukup kekuatan untuk melawan, kita pasrah, kita terima saja. Apakah ada di antara kita yang dulu mengalami proses yang sangat menyakitkan seperti punya keluarga yang broken home, hidup tanpa kasih sayang orang tua, pernah mengalami kekerasan atau melihat orang tua bertengkar terus-menerus, orang tua berpisah, bercerai, atau mungkin orang tua nggak berpisah tapi dia nggak pernah punya waktu untuk kita. Apakah kondisi keluarga kita juga memprihatinkan karena judi, karena obat-obatan, atau karena kecanduan minuman keras? Apakah kita pernah dilecehkan? Apakah kita pernah dihina, dibanding-bandingkan, disakiti, dan dipermalukan? Apakah kita sampai hari ini punya hidden story untuk momen-momen tergelap dalam hidup kita yang kita nggak pernah buka sama siapapun? Sadar nggak sadar, itu semua membuat kita hari ini nggak bisa menabur dengan benar, nggak bisa mengambil keputusan dengan benar. And we keep doing the wrong things again and again. Sekalipun kita tahu nih hal itu salah, tapi kita nggak cukup punya kekuatan untuk melawan, untuk lakukan apa yang benar. Dan kalau kita nggak bereskan, itu akan terus-menerus berputar dan membuat masa depan kita juga hancur. So, mari kita ambil keputusan untuk keluar dari lingkaran iblis tersebut, dari jebakan setan itu. Rick Warren once said, "We are product of our past, but we don't have to be prisoner of it." Kita mungkin produk masa lalu, tapi kita nggak harus berarti terus terpenjara di masa lalu. Look at this verse. This means that anyone who belongs to Christ has become new person. The old life is gone, a new life has begun. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So, yuk hadapi masa lalu kamu bersama Tuhan yang sanggup untuk mengubah mess into message, untuk mengubah test into testimony, dan untuk mengubah victim into victory. Saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ia mau menyembuhkanmu. Ia mau memulihkan kehidupanmu. Sehingga hari ini kamu sehat, kamu sembuh secara emosi, dan kamu bisa mengambil keputusan yang benar untuk masa depan kamu. So, alami kasih Tuhan, dan biarlah kesembuhan darinya memulihkan hati kita dan hidup kita seutuhnya. Selain hurtful experience, kita juga perlu deal dengan proses yang sedang kita jalani hari ini. Atau yang saya sebut sebagai deal with today's challenges. Menghadapi proses-proses tantangan hidup hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami proses seperti, misalkan, saya merasa mau menyerah karena saya nggak nyambung. Saya merasa apa yang saya kerjakan tidak nyambung dengan interest saya. Apa yang saya kerjakan hari-hari ini jauh dari ekspektasi. Atau mungkin ada di antara kita yang merasa
mengerjakan hal yang sangat membosankan, tidak worth it, buang-buang waktu, atau mungkin ada di antara kita yang merasa beban hidupnya terlalu berat, terlalu besar. Jika kamu orangnya, mari pegang prinsip ini. Untuk berhasil, kamu nggak cukup punya skill, oke? Tapi kamu harus punya mental. Dan mental itu dilatih, dibentuk lewat tanggung jawab yang sedang kamu jalani hari ini. Kalau kamu merasa nggak mau menjalani proses, ingat ya, kamu mau instan, hasilnya tidak akan sehat. Tapi kalau kamu mau punya hasil yang pasti, yang sehat, kamu harus jalani proses ini. Karena Bible verse katakan begini, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Jadi orang yang bisa dipercaya untuk hal dan perkara yang kecil akan dipercayakan perkara atau hal-hal yang besar. Dan kalau hari ini kamu merasa, aduh sulit banget nih, challenges hari ini terlalu berat. Saya mau kasih beberapa tips. Yang pertama adalah remember what is your why. Ingat kembali apa sih alasan atau motivasi kamu ada dan melakukan hal yang sedang kamu jalani hari ini. Oke, apa motivasinya, apa alasannya? Kalau why kamu kuat, maka how-nya kamu akan menjadi mudah. Oke, kalau why kamu benar, maka rasa sakit atau penderitaan atau tekanan yang sedang kamu alami hari ini akan menjadi purposeful pain, oke? Pain yang punya tujuan, rasa sakit yang punya tujuan. So, right now, put your purpose on your pain. Kalau kamu ngerasa hari ini penuh dengan pain atau rasa sakit ya, put your purpose, taruh tujuan di rasa sakit kamu, supaya kamu bisa menjalaninya terus sekalipun sakit. Saya kasih contoh ya, orang yang fitness juga sakit. Tapi kenapa dia endure? Dia tahan rasa sakit itu, dia terus lakukan, bahkan dia bayar untuk dia bisa ikut gym karena dia punya purpose. Jadi pain yang dia alami ditambahkan purpose, itu membuat dia bisa keep moving, dia bisa terus jalan, terus lakukan apa yang dia sedang lakukan. Dan kenapa ibu yang sedang mengandung, ya ibu hamil yang sedang mengandung, itu kan rasanya sakit sekali, walaupun saya nggak pernah rasain, tapi saya lihat istri saya yang rasain hal itu, ya. Perutnya makin membesar, pinggangnya pegel, pantatnya pegel. Dan pas lahiran juga rasanya setengah mati. Tapi kenapa hal itu mau ditanggung? Karena ada purpose. Ada anak yang akan dilahirkan, itu tujuannya. Ada anak yang sudah dinanti-nantikan. Jadi painnya nggak lagi terlalu berasa sakit. Because we have that purpose. So hari ini kamu juga sama. Kalau sedang mengalami challenges, banyak put purpose on your pain. Oke, buat kamu ngerti kembali why I do this thing. Kenapa saya melakukan hal ini? Kalau why kamu kuat, tujuan kamu ada, maka kamu bisa jalanin dengan penuh semangat. Oke? Don't give up. Nah, tips berikutnya adalah embrace the moment. Oke? Embrace the moment artinya nikmati momen yang sedang kamu jalani. Oke? Jangan ngeluh, jangan komplain, tapi bersyukurlah untuk kesempatan ini. Karena mungkin ada banyak orang di luar sana ingin ada di posisi kamu sekarang. Atau mungkin jangan-jangan posisi kamu sekarang adalah jawaban doa kamu dulu. Jadi kenapa mengeluh? Bersyukurlah, oke? Jalani. Karena apa yang kamu jalani sekarang adalah anak tangga untuk naik ke level berikutnya. Nah, ngeluhnya kita nggak bikin kita naik level. Tapi waktu kita diam dan kita belajar dengan benar, dengan cepat, kita akan naik ke level yang berikutnya. Seperti tempat di mana saya berada hari ini. Saya berada di sebuah gedung yang sedang dalam tahap pembangunan. Dan kalau teman-teman lihat banyak tampilan yang kurang elok ya. Ada scaffolding, ada besi-besi, ada basah di sebelah kiri dan kanan. Dan itu semua kalau dilihat jauh banget dari gambar hasil akhir dari gedung ini yang sebenarnya. Desainnya cantik sekali. Tapi kondisi sekarang ugly, jelek. Oke? Tapi jujur kalau kita mau sampai di hasil akhirnya, kita harus lewatin proses seperti ini. Oke? Ini namanya proses. Tapi ini justru sebuah progres menuju hasil akhir. Lebih baik berantakan, tapi berprogres daripada kelihatan rapi, tapi nggak kemana-mana. Lebih baik kamu punya pengalaman gagal, jatuh bangun karena mencoba, daripada nggak pernah punya gagal, nggak pernah ngalami gagal karena nggak coba melangkah, karena nggak melakukan apa-apa. Dan lihat, ini janji Tuhan Yesus buat kamu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all this through Him who gives me strength. Kalau kamu mau bisa menanggung apa yang sedang kamu jalani hari ini, kamu harus berada di dalam Dia. Sebab segala perkara dapat kutanggung
di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. So that's why poinnya adalah deal with the process by Him. Hadapi proses ini bersama Tuhan Yesus. Baik pengalaman yang menyakitkan, hurtful experience, ataupun today's challenges akan dapat kamu tanggung bersama Yesus. Nah, yang terakhir, apa yang harus kamu lakukan untuk mempersiapkan diri buat masa depan? Draw near to God. Mendekatlah kepada Tuhan. This is the last but the most important. Mendekat kepada Tuhan. Memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Why? Karena ada sebuah quotes yang membuat kita bisa memahaminya lebih sederhana. Dikatakan begini, I don't need to know exactly about what will be in the next chapter. But what I need to know exactly is the author who writes my life story. Ibaratnya buku, saya nggak perlu tahu apa yang akan terjadi di bab berikutnya. Tapi yang saya perlu tahu dan kenal dengan baik adalah si penulis buku itu sendiri. Contoh kalau kita suka nonton film-film keluaran Marvel. Even kita nggak terlalu tahu, tapi kalau kita lihat, wah yang keluarin Marvel. Yang keluarin filmnya Disney gitu ya. Wah, kita yakin banget pasti bagus. Kita nggak ragu lagi, kita pasti nonton. Karena kita tahu authornya sudah punya kredibilitas yang sangat hebat. Dan sama halnya, kalau hidup kita ada di tangan Tuhan yang mencipta semesta ini, kita nggak perlu takut apa yang akan terjadi di masa depan. Kita bisa yakin, pasti aman. Karena yang memegang hidup kita adalah yang memegang alam semesta ini, yang menciptakan segala sesuatu. Dia Yesus Kristus Tuhan. Oke, jadi apa yang penting adalah kita mengenal, kita mendekat kepada Tuhan yang menulis cerita hidup kita. Siapakah Yesus? Dia adalah Tuhan atas segala ciptaan. Kalau kamu mau kenal Tuhan lebih lagi, oke, kamu perlu mengenal Dia sebagai yang pertama, pencipta atas segala sesuatu. Dan yang kedua, apa sih yang Dia lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Dia mati berkorban untuk menebus dosa kita. Perhatikan ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Setiap kita ini orang berdosa, setiap kita ini nggak lolos standar kekudusannya Tuhan. Harusnya setiap kita akhirnya binasa, mati dalam kerajaan neraka, kekal. Dan kita semua nggak punya harapan. Tapi Yesus yang adalah Tuhan, Dia memilih untuk menjadi juru selamat kita. Dia menanggung semua dosa, pelanggaran kita di kayu salib. Bahkan dikatakan selagi kita masih berdosa. Waktu kita belum tahu Dia, belum kenal Dia, belum berubah, belum jadi orang baik, Yesus sudah mati untuk kita. Dan itu membuat hari ini, kalau kita percaya kepada Yesus, kita nggak cuma punya jaminan untuk masa depan, kita juga punya jaminan untuk hidup yang kekal. Karena firman-Nya berkata begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. So, draw near to God and He will draw near to you. Perhatikan ya, kalau kita mendekat sama Tuhan, Tuhan pasti akan mendekat. Karena Tuhan gak pernah jauh, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Yang sering adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Dan semakin kita dekat sama Dia, kita akan semakin melihat janji-janjinya untuk hidup kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin tahu apa yang Tuhan janjikan. Nah, ini salah satunya. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ya, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So that's why saya nggak takut, saya nggak khawatir dengan masa depan. Karena saya tahu Tuhan Yesus yang saya sembah, yang saya layani, memberikan janji ini. Bahwa Dia mempersiapkan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk hari depan yang penuh harapan. Yang percaya, katakan amin. So remember, what to do to prepare our future days. Yang pertama, discover your potential. Temuin potensi kamu, kembangin itu, invest waktu, ada di komunitas yang membangun, yang mensupport kamu. Bagikan supaya jadi berkat buat orang, supaya kamu bisa lihat feedbacknya, dan itu membuat kamu semakin terpacu untuk mengembangkannya. Yang kedua, deal with your process. Baik itu pengalaman yang menyakitkan, ataupun pengalaman-pengalaman dan tantangan hidup hari ini. Oke?
Ingat, segala perkara dapat kamu tanggung di dalam Dia. Dan itu semua adalah latihan mental untuk kita punya posisi, punya kesiapan secara emosi, secara karakter waktu kita dipercayakan hal yang besar di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, draw near to God, mendekatlah kepada Tuhan, sebab Dialah yang memegang yang awal dan yang akhir. Dan juga Dia yang telah mati buat kita, memberi jaminan gak cuma buat hari depan, tapi juga untuk hidup yang kekal. Tahun 2020 sudah menjadi tahun yang begitu berat buat banyak orang, begitu kelam, dan juga mungkin buat beberapa di antara kita hari ini. Tapi sebelum tahun ini berakhir, mari kita membuat keputusan yang benar, sehingga tahun ini tidak hanya diingat sebagai tahun yang berat, tahun pandemi, tapi sebagai tahun di mana kita mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Yaitu waktu kita membuka hati dan memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Dia Tuhan atas segala ciptaan. Dia yang menciptakan kita, dan Dia yang akan menyertai kita untuk menyelesaikan tujuan penciptaan kita. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita, dan Dia Tuhan yang memegang hidup kita hari ini dan hidup kita yang akan datang. Saya harap kamu diberkati. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.
percaya di tengah dunia yang tidak menentu dan terus berubah, kita perlu menaruh hidup kita di atas sesuatu yang kokoh, sesuatu yang firm, sesuatu yang pasti dan gak berubah-ubah. Dan hari ini bukanlah suatu kebetulan jika kita mendengar tentang pribadi Yesus. Sebab dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia awal dan akhir. Bahkan dia berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bahkan dia berjanji, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk itu, maukah kamu hari ini membuka hati dan mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupmu kepadanya? Maukah kamu berjalan bersama Yesus menuju hari depan yang penuh harapan? Listen to this. It is not about religion. It's always about a relationship with the one true God. So jika kamu hari ini mau percaya dan hidup bagi Yesus, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku datang padamu. Aku percaya Engkau sangat mengasihiku, sehingga Engkau berkorban dan mati di kayu salib bagiku. Aku percaya Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau naik ke surga dan sediakan tempat bagiku. Ampuni segala dosaku ya Tuhan. Dan mulai hari ini, jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, pimpin aku jadi murid-Mu. Aku serahkan masa depanku di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terbesar yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat, ini adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat dalam hidup ini. Dan saya yakin apa yang kamu putuskan hari ini akan membawa kamu kepada hari depan yang penuh harapan. Mari angkat pujian ini bersama-sama, nyanyikan dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus memberkati.
Jangan sini dong, kamera kita di sini loh. Gimana sih? Gue lupa ada kamera bro. Iya. Kita pikir pakai komputer tadi Tuh, bro. kayak gitu-gitu. Oh iya, Enggak kayak lah. gini. Ini kan kita udah canggih, ada kamera Oh di iya, sini. iya, siap. Ya, jadi teman-teman gimana? Keren banget kan? Tadi udah dengerin sharing kali ini dan kita berdua nih udah mengambil keputusan untuk berubah seperti ini. Tada! Wah, tapi nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara kali ini. Eits, tidak usah bersedih bro. Kenapa? Lu juga Kenapa, nggak usah kenapa? gelisah, lu nggak usah galau. Karena minggu depan kita akan ketemu lagi di dalam You Talk selanjutnya. Apa tuh judulnya? Apa tuh? Lu mau tahu bro? Apa tuh? Gue aja nggak mau tahu bro. Oh iya. Lu yang ngasih Oke, tahu gimana? temanya, sorry bro. Iya. Jadi temanya tuh relate banget dengan sama anak-anak muda. Wow. Apa Temanya tuh itu adalah relationship. Wadaw, itu harus join, gua harus join Iya. itu. Jadi pastikan kalian join dan ajak teman-teman kalian semua ya. Yes, bener banget. Dan akhir kata, saya Hen Simon Juntak. Saya Handi Siregar. Kami berdua Han Hen Lee. See you and God bless.